Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beatrix Stefani Zebua dengan NIM 2024 1010 2011 dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya, yaitu dari modul 03, kelas Sistem Basis Data D. Baik, jadi untuk studi kasus yang pertama, yaitu peminjaman peralatan lab di Fasilkom, adapun entitinya yaitu lab, aslab, kepala lab, UKM, anggota UKM, kegiatan, barang, jenis barang, kondisi barang, peminjaman, dan yang terakhir adalah detail peminjaman. Untuk entiti jenis barang dan kondisi barang, saya kategorikan karena kedua entiti ini memiliki sifat redundan pada awalnya. Jadi dia dikeluarkan dari entiti barang dan berdiri sendiri menjadi entiti baru, yaitu entiti jenis barang dan kondisi barang. Selanjutnya untuk relationship-nya dan nama relationship-nya sebagai berikut. Untuk lab dan aslab, lab terdiri atas beberapa aslab. Lab terdiri atas kepala aslab, lab terdiri atas banyak barang. Aslab bertugas di lab, kepala lab bertugas di lab. UKM memiliki anggota UKM dan kegiatan. Anggota UKM mengikuti UKM. Kegiatan milik dari UKM. Selanjutnya, kegiatan termuat di entiti peminjaman. Barang terdapat di lab, barang berjenis sesuatu dan memiliki kondisi sesuatu. Barang termuat di entiti detail peminjaman. Selanjutnya, jenis barang dimiliki oleh barang tertentu, kondisi dimiliki oleh barang tertentu. Peminjaman memuat kegiatan dan termuat di entiti detail peminjaman. Dan detail peminjaman memuat barang dan memuat entiti peminjaman. Jadi seperti itu. Untuk nomor 2, optionality-nya adalah lab dan aslab. Kalau aslab wajib karena setiap aslab harus memuat keterangan yang bertugas di lab apa. Sedangkan lab itu tidak wajib karena lab diperbolehkan memuat atau sama sekali tidak memiliki aslab seperti itu. Begitu juga dengan lab dan kepala lab. Selanjutnya, lab dengan barang. Barang wajib karena setiap barang lab harus memuat keterangan tersimpan di lab apa. Namun, lab tidak wajib karena lab diperbolehkan memuat atau tidak memiliki barang lab. Seperti itu. Begitu juga dengan UKM dan anggota UKM. UKM dengan kegiatan, kegiatan dengan peminjaman, barang dan jenis barang, barang dan kondisi barang, barang dengan detail peminjaman, dan yang terakhir peminjaman dan detail peminjaman. Selanjutnya ada penentuan cardinality. Untuk lab dan aslab, cardinality-nya ada one to many, di mana one di sisi lab, many di sisi aslab. Mengapa? Karena satu lab memiliki banyak atau beberapa aslab yang bertugas di lab tersebut. Begitu juga untuk lab dan kepala lab. Selanjutnya ada lab dengan barang, di mana one to many juga, UKM dengan anggota UKM, UKM dengan kegiatan, kegiatan dengan peminjaman, jenis barang dan barang, kondisi barang dan barang, barang dan detail peminjaman, dan yang terakhir adalah peminjaman dan detail peminjaman, di mana juga one to many. One di sisi peminjaman dan many di sisi detail peminjaman. Mengapa? Karena beberapa detail peminjaman sudah pasti atau semestinya memuat setiap data, tiap data dari entiti penjualan, dari entiti peminjaman selama terjadinya proses peminjaman, seperti itu. Berikut ERD-nya yang telah saya buat. Jadi seperti penjelasan optionality tadi dan penamaan relationship serta cardinality-nya. Jadi UKM memiliki anggota UKM. Itu kalau dilihat dari sisi sudut pandang UKM. Sedangkan anggota UKM mengikuti satu UKM seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya. Kita lihat barang berjenis sesuatu atau memiliki jenis tertentu. Sedangkan jenis barang terdiri atas atau dimiliki oleh beberapa barang yang ada di lab, seperti itu.
Begitu juga dengan detail peminjaman. Detail peminjaman memuat banyak barang atau beberapa barang, sedangkan barang dimuat di detail peminjaman. Dan yang terakhir adalah cara membacanya seperti yang telah saya praktekkan tadi. Baik, kita lanjut ke studi kasus yang kedua, di mana bengkel, entitinya adalah pemilik kendaraan, bengkel, barang atau item, jenis barang, montir, penjualan, dan detail penjualan. Kita lanjut ke penamaan relationship-nya. Nah, untuk nama relationship-nya sendiri, pemilik kendaraan termuat di entiti penjualan. Bengkel terdiri atas memiliki banyak barang. Bengkel memiliki montir. Jenis barang terdiri atas barang atau item. Selanjutnya, item bengkel terdapat di bengkel. Item bengkel berjenis tertentu. Montir bekerja di bengkel, penjualan memuat pemilik kendaraan atau data pemilik kendaraan dan termuat di detail penjualan. Detail penjualan memuat barang atau item bengkel dan memuat entity atau data dari penjualan. Untuk optionality-nya sendiri, pemilik kendaraan dan penjualan itu kalau penjualan sifatnya wajib karena setiap penjualan harus memuat keterangan atau pemilik data pemilik kendaraan atau memuat keterangan dari pemilik kendaraan. Nah, untuk pemilik kendaraan itu tidak wajib karena pemilik kendaraan diperbolehkan memuat atau tidak semua sekali memuat penjualan. Kemudian ada bengkel dan barang, di mana barang wajib sifatnya karena setiap barang sudah pasti atau harus dimuat di bengkel tersebut atau disimpan di bengkel tersebut. Dan bengkel sifatnya tidak wajib karena bengkel tidak harus ada barangnya. Misalnya ada bengkel yang ada barang baru yang datanya sudah masuk, tetapi bengkel tersebut masih belum memiliki barang seperti itu. Misalnya dia memiliki menambahkan barang baru oli. Nah, itu nggak apa-apa ditambahkan di database meskipun bengkel tersebut belum memiliki barang. Seperti itu. Selanjutnya ada bengkel dan montir, di mana montir wajib karena setiap montir sudah pasti harus memuat atau dimuat di bengkel dan harus dicatat dia bekerja di mana. Kemudian kalau bengkel tidak wajib karena bengkel itu tidak harus memiliki montir. Selanjutnya ada jenis barang dan barang item. Barang wajib karena setiap barang di bengkel harus ada jenisnya. Ketika menambah data baru atau barang baru harus dicantumkan jenisnya. Nah, untuk jenis barang sifatnya tidak wajib karena jenis barang tidak harus ada barangnya. Misalnya ada jenis barang baru yaitu jenis oli. Nah, kita bisa menambahkan jenis tersebut ke dalam entity jenis barang meskipun bengkel tersebut belum memiliki barang berupa oli. Kemudian ada relationship barang dengan detail penjualan, di mana detail penjualan sifatnya wajib karena setiap instan pada detail penjualan sudah pasti memuat barang apa saja yang terjual di bengkel tersebut. Sedangkan barang tidak wajib karena barang tidak harus dimuat di entity penjualan karena kondisinya belum tentu sedang terjual, seperti itu. Selanjutnya ada penjualan dan detail penjualan, di mana detail penjualan ini sifatnya wajib karena setiap instannya sudah pasti harus memuat berapa banyaknya nota selama terjadinya transaksi di bengkel tersebut. Sedangkan penjualan sifatnya tidak wajib karena penjualan tidak harus dimuat atau belum tentu termuat di detail penjualan karena kondisinya belum tentu sedang terjadi proses transaksi pada saat itu. Selanjutnya untuk menentukan cardinality, di mana pemilik kendaraan dan penjualan sifat cardinality-nya adalah one-to-one, karena satu pemilik hanya memiliki satu nota penjualan dari entiti penjualan. Selanjutnya bengkel dan barang, di mana one-to-many, one di sisi bengkel dan many di sisi barang. Kenapa? Karena satu bengkel memiliki beberapa atau terdapat banyak barang di bengkel. Bengkel dengan montir sifatnya juga one-to-many, cardinality-nya, di mana satu bengkel memiliki beberapa atau terdapat banyak montir yang bekerja di bengkel tersebut. Selanjutnya jenis barang dan barang. Sifatnya one to many juga karena satu jenis barang memuat atau dimiliki oleh banyak barang atau dimiliki oleh
beberapa barang yang ada di bengkel tersebut. Selanjutnya, barang dan detail penjualan. One to many juga, di mana beberapa detail penjualan sudah pasti atau semestinya memuat barang selama terjadinya proses transaksi. Tetapi barang belum tentu termuat di detail penjualan. Karena apa? Karena kondisi bisa saja belum terjadi transaksi penjualan. Ketika mencatat barang baru, tidak perlu mencatat data yang diambil dari entiti detail penjualan. Selanjutnya yang terakhir adalah penjualan dan detail penjualan. One to many juga, di mana beberapa detail penjualan sudah pasti atau semestinya memuat setiap nomor nota dari entiti penjualan selama terjadinya atau berlangsungnya proses transaksi. Selanjutnya nomor 4 ada ERD-nya, di mana cara membacanya kalau dari kita ambil contoh dari jenis barang. Jenis barang terdiri atas banyak barang, sedangkan barang berjenis tertentu. Pemilik kendaraan termuat di satu penjualan, penjualan memuat satu pemilik kendaraan. Detail penjualan memuat penjualan, sedangkan penjualan termuat di beberapa detail penjualan. Barang termuat di detail penjualan, sedangkan detail penjualan memuat barang. Barang disimpan di bengkel, di satu bengkel, sedangkan bengkel terdiri atas banyak barang. Dan yang terakhir, montir bekerja di satu bengkel, dan bengkel terdiri atau memiliki beberapa atau banyak montir. Nah, seperti itu, dan cara membacanya sudah saya jelaskan seperti sebelumnya. Kita lanjut ke diagramnya, langsung dari data modelernya, saya akan tunjukkan. Baik, jadi ini untuk tampilan awal Oracle-nya, kita langsung saja buka file yang sudah saya buat. Nah, jadi bentuknya seperti ini untuk yang bengkel. Nah, bisa dilihat. Jadi bentuknya seperti ini ketika kita buat di ERD. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata yang kurang berkenan di audiens. Selebihnya saya ucapkan terima kasih banyak karena telah atas perhatiannya untuk presentasi saya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.